Selamat siang rekan-rekan dari Mitra Polres Ketapang, khususnya rekan-rekan media dan jurnalis yang sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari Polres Ketapang akan menyampaikan press release terkait dengan upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka penanganan karhutla yang berlangsung pada beberapa waktu mulai dari hingga saat ini. Bahwa salah satu bentuk kesiapan Polres Ketapang dan jajaran dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan melaksanakan kegiatan apel gabungan kesiapan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan bersama pemerintah daerah Kabupaten Ketapang serta stakeholder terkait. Apel kesiapan karhutla telah kita gelar di halaman kantor Bupati Ketapang pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2023 dan dalam apel gabungan tersebut juga digelar kekuatan personel gabungan baik dari Polres Ketapang, Kodim 1203 Ketapang, BPPD Ketapang, Manggal Agni, tim penanggulangan karhutla dari berbagai perusahaan serta kelompok masyarakat peduli api dari berbagai desa di Kabupaten Ketapang. Kemudian Polres Ketapang juga telah melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi karhutla melalui upaya preemptif dan preventif berupa yang pertama melakukan sosialisasi dan himbauan, kemudian yang kedua memasang spanduk himbauan, yang ketiga melakukan pemadaman api, kemudian yang keempat membuat embung air dan kanalisasi, kemudian berkoordinasi dengan perusahaan untuk membuat embung juga dan kanalisasi, kemudian melakukan pengecekan menara api di perusahaan, kemudian selanjutnya bersama dengan BPBD dan Manggal Agni mendirikan posko siaga di wilayah Polsek Matan Hilir Selatan dan Polsek Muara Pawar, yang mana ini setiap harinya melibatkan personel gabungan baik dari Polri, TNI, BPBD, Manggal Agni serta dari masyarakat peduli api yang melakukan pemantauan titik-titik api serta melakukan upaya pemadaman awal apabila mengetahui ada titik api di wilayah tersebut. Untuk kegiatan penegakan hukum terkait dengan karhutla, Polres Ketapang selama tahun 2023 khususnya dari bulan April sampai dengan Agustus 2023 sudah menangani sebanyak 10 kasus karhutla dengan tersangka sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama dengan LP nomor LP garing B garing 13 garing 4 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Polsek Pindawangan, garing Polres Ketapang, Polda Kalimantan Barat, dengan terlapor saudara KGH, 1 orang, luas lahan terbakar 0,5 hektar, dengan jenis lahan mineral, dan saat ini sedang dalam proses dilimpahkan ke Dinas Perkebunan. Kemudian kasus yang kedua yaitu LP garis miring B garis miring 14 garis miring 7 Romawi garis miring 2023 garis miring SPKT unit Reskrim garing Polsek Pindawangan, Polres Ketapang, Polda Kalbar tanggal 5 Juni 2023 dengan terlapor saudara UB dengan luas lahan terbakar 0,4 hektar dan jenis lahan mineral, dan saat ini dilimpahkan ke Dinas Perkebunan. Yang ketiga, LP garing B garing 27 garing 8 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Polres Ketapang garing Polsek Sandai Polda Kalbar tanggal 16 Agustus 2023 dengan terlapor saudara ABK luas lahan terbakar 1 hektar dengan jenis lahan mineral, dan saat ini sedang dalam proses lidik. Yang keempat dengan LP garing B garing 27 garing 8 Romawi garing 23 garing SPKT garing Polsek Marau garing Polres Ketapang
garing Polda Kalbar tanggal 17 Agustus 2023 dengan terlapor saudara MR dengan luas lahan terbakar 1 hektar, jenis lahan mineral, dan saat ini sedang dalam proses lidik. Yang kelima, kasus dengan LP garing B garing 9 garing 8 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Polsek Simpang Hulu garing Res Ketapang garing Polda Kalbar tanggal 17 Agustus 2023 dengan terlapor saudara JLM, luas lahan terbakar 1,5 hektar, jenis lahan mineral, dan saat ini sedang dalam proses lidik. Kasus yang keenam yaitu sebagaimana pada LP garing B garing 2 garing 8 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Polsek MHS garing Polres Ketapang Polda Kalbar tanggal 18 Agustus 2023 dengan terlapor saudara C 1 orang dengan luas lahan terbakar 0,25 hektar, jenis lahan mineral, dan saat ini dalam proses lidik. Kemudian yang ketujuh, kasus pada LP garing B garing 20 garing 8 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Polsek Manis Mata garing Polres Ketapang Polda Kalbar tanggal 18 Agustus 2023 dengan terlapor saudara HW 1 orang, luas lahan terbakar 1,2 hektar, jenis lahan mineral, dan saat ini sedang dalam proses lidik. Yang kedelapan, kasus pada LP garing B garing 06 garing 8 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Polsek Sungai Laur garing Polres Ketapang garing Polda Kalbar tanggal 19 Agustus tahun 2023. Terlapor saudara S 1 orang dengan luas lahan terbakar 0,8 hektar, jenis lahan mineral, dan saat ini sedang dalam proses lidik. Kemudian yang 9, kasus pada LP garing B garing 7 garing 8 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Polsek Sungai Laur Polres Ketapang Polda Kalbar tanggal 19 Agustus 2023 dengan terlapor saudara ES 1 orang, luas lahan terbakar 1 hektar, jenis lahan mineral, dan saat ini sedang dalam proses lidik. Kemudian yang terakhir yang ke-10 yang kita tangani LP garing B garing 12 garing 8 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Polsek Nangatayap Polres Ketapang Polda Kalbar tanggal 18 Agustus 2023 dengan terlapor saudara A 1 orang, luas lahan terbakar 0,9 hektar, jenis lahan mineral, dan saat ini sedang dalam proses lidik. Terkait dengan penanganan perkara, sebagai rata-rata barang bukti yang diamankan berupa korek api gas dan sisa-sisa batang kayu yang terbakar. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, junto pasal 109 dalam pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009. Kita lapis juga dengan pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang tata cara pembakaran terbatas dan terkendali pada pertanian dengan sistem berladang. Terkait dengan 8 LP yang sedang berjalan, langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh penyidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendatangi dan melakukan olah TKP. Yang kedua, mencari saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Yang ketiga, melakukan gelar perkara awal. Yang keempat, membuat laporan polisi. Yang kelima, melakukan penangkapan terhadap terlapor. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Selanjutnya melakukan penyitaan dan mengamankan barang bukti. Dan terakhir melimpahkan ke Distanakbun. Rencana tindak lanjut
melakukan koordinasi dan pemeriksaan saksi ahli lainnya, kemudian melengkapi administrasi penyidikan, dan selanjutnya melimpahkan perkara ke Distanak Bun. Kemudian kami informasikan juga bahwa terkait kejadian di wilayah Kecamatan Sungai Laur yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia karena asap pada saat membakar lahan yang rencananya akan digunakan untuk berladang. Jadi korban membuka lahan untuk berladang dengan cara membakar yang pada akhirnya menjadi korban. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polres Ketapang, yang pertama melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pemilik lahan. Yang ketiga akan melakukan gelar perkara awal. Apabila dari hasil gelar perkara ditemukan 2 alat bukti, maka akan ditingkatkan menjadi laporan polisi. Kemudian pada kesempatan kali ini kami dari pihak kepolisian juga ingin menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Ketapang, yaitu untuk menghindari melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Pada musim kemarau ini, hindari membuka lahan dengan cara membakar, karena memang sangat berpotensi sekali proses pembakaran melebar, dan seperti yang kami sampaikan tadi dapat berdampak kepada masyarakat yang melakukan pembakaran lahan, dan kita sudah melihat ada korban dari kejadian ini, dan ini kita himbau kepada masyarakat pada musim kemarau ini untuk sementara menghindari kegiatan membuka lahan secara membakar. Selanjutnya, tidak membuang puntung rokok sembarangan, kemudian tidak meninggalkan api di hutan dan lahan. Kemudian selanjutnya bersama-sama mari kita menjaga keberlangsungan hidup, lingkungan hidup meliputi hutan dan lahan dari ancaman karhutla, di mana warga masyarakat dapat berperan langsung dalam pencegahan karhutla. Yang terakhir, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan memberikan informasi kepada Babin Kamtibmas setempat apabila mengetahui adanya titik api agar dapat dilakukan pemadaman awal, atau dapat melaporkan ke nomor call center Polres Ketapang di nomor 081 26 kali 911. Mungkin saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.